Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, melanjutkan materi kita di pertemuan yang berikutnya, yakni pertemuan yang ke-7 kelas 12, dan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan, terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian, makna kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ihsan. Perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya bagi manusia. Allah memberikan dan menyediakan segala sesuatu bagi kelangsungan hidupnya di muka bumi, dan itu merupakan salah satu bentuk kasih dan sayangnya Allah yang diberikan terutama bagi manusia. Sebagai seorang hamba, kita harus mengenal lebih dekat dengan Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tumbuh di dalam dirinya rasa cinta dan sayang kepada Allah, dan Allah pun cinta dan sayang kepada kita. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu sifat Allah, bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada mereka yang selalu berbuat kebaikan di dalam hidupnya, baik melalui hartanya, tenaganya, maupun hal lainnya yang memiliki makna untuk berbuat kebaikan. Pengertian ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Dia melihat engkau. Ihsan ini terbagi kepada dua cabang. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta atau Khalik. Ihsan kepada Allah dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut. Pertama, taat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kehusuan dan keikhlasan. Dua, selalu berkomunikasi dengan Allah melalui aktivitas membaca Al-Quran. Tiga, senantiasa berzikir menyebut asma Allah. Empat, senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Pertama, saling tolong menolong dan bantu-membantu dalam seluruh aspek kehidupan,
baik terhadap manusia maupun sesama makhluk Allah yang lainnya. 3. Saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. 3. Saling menyayangi dan mengasihi terhadap sesama. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuatlah kebaikan kepada ibu dan bapakmu, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Isi kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang konsep ketauhidan. Pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni untuk senantiasa komitmen menyembah Allah Subhanahu wa taala. 2. Berbuat kebaikan kepada orang tua kita, kerabat, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik dan mulia. Terus mendirikan sholat dan membayar zakat. Selanjutnya, jangan menjadi manusia pembangkang atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Analisa yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik, dengan makna yang baik. Melakukan sesuatu dengan cara terbaik adalah perintah syariat, baik secara mantuk ataupun secara mafhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dan berlaku adil di dalam hidup ini.
Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah berbuat baik, karena kita yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan balasannya adalah kebaikan, dan merugi manusia yang selama hidupnya tidak pernah dan susah untuk berbuat kebaikan. Hikmah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, yakni yang pertama, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. 3. Mempertebal keimanan dan ketakwaan. 4. Menciptakan persaudaraan dan kebersamaan. 5. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Allah memerintahkan berbuat baik kepada manusia, pasti ada manfaat di dalam kehidupan kita. Beberapa manfaat dari kita melaksanakan atau melakukan kebaikan. Yang pertama, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meringankan beban orang lain. 3. Mempererat tali silaturahmi. 4. Meningkatkan kualitas keimanan. 5. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dan 6. Memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa sekalian, di penghujung materi pembahasan tentang berbuat ihsan, intinya mari kita berusaha untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin selama kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Lakukan kebaikan-kebaikan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai saat ini. Salam kebaikan. Semoga kita semuanya ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian, semoga memberi manfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.